Hai, Assalamualaikum. Kenalin, aku Jun. Dan aku Jaki. Kami dari kelas 11 IPA 2. Kemarin, kita lagi belajar fisika di kelas 11 IPA 2 bareng Bu Isrita. Tapi kelasnya panas banget. Iya loh, panas banget. Dan Bu Isrita malah ngasih tugas kita yang panas-panas. Pemanasan global. By the way, kenapa pas belajar di 11 IPA 2 itu panas banget ya? Apa karena pemanasan global? Salah, karena nggak ada kipas. Bercanda. Kita juga masih belum tahu kelas 11 IPA 2 panas itu karena pemanasan global Atau bukan? atau gara-gara nggak ada kipas. Kalau mau tahu, ikut kami belajar tentang pemanasan global. Our global warming points today are definition, symptom, impacts, and solutions. Yang pertama yaitu definisi. This is Earth, the planet in the solar system that we live on. Our planet is not on a good path for continuing to sustain life. The Earth is facing the accelerating development effect of climate change, also referred as global warming. Well, what is exactly climate change? Climate change is defined as a long-term change in the Earth's overall temperature with massive and permanent ramification. Scientists believe that this isn't caused naturally by the Earth, but by human activity. Atmosfer bumi terdiri dari gas-gas seperti oksigen dan nitrogen, serta gas-gas lain yang diketahui. Karena gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrous oksida, dan metana cahaya yang masuk dari matahari menyentuh permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian dari energi yang memanaskan permukaan planet. Sisa energi itu dipantulkan, sebagian dari energi itu kembali ke luar angkasa. Rumah kaca, gas seperti karbon dioksida menjebak energi dan mengirimkannya kembali ke permukaan bumi. Memanaskannya bahkan lebih dikenal sebagai greenhouse effect. Biasanya disebut juga efek rumah kaca. Ini dapat menjadi bencana yang menyebabkan banyak energi itu tetap berada di atmosfer kita dan memanaskan bumi dengan kecepatan yang semakin cepat. Some of the main human activity that emits greenhouse gases are fossil fuel burning, animals, agriculture, and deforestation, and waste and recycle pollution. Yang kedua yaitu simptom atau gejala. Gejala yang pertama yaitu puting beliung. Angin puting beliung terjadi ketika pada siang hari saat suhu di permukaan sangat panas dan tekanan udaranya rendah. Pada akhirnya terjadi perpindahan tekanan udara yang memiliki suhu rendah ke tempat yang memiliki suhu tinggi. Kemudian terbentuklah pusaran angin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara pemanasan global dan potensi angin puting beliung yang melanda adalah meningkatkan potensi gelombang badai. Gejala yang kedua yaitu memutihnya terumbu karang. Pemutihan massal terutama dipicu oleh pemanasan laut akibat terjadinya pemanasan global juga diperparah variabilitas. Naiknya suhu laut akibat peningkatan karbon dioksida di atmosfer telah menaikkan suhu di lautan, menyebabkan pemutihan karang terjadi semakin sering. Suhu air laut bahkan meningkat 1-2 derajat Celcius di atas suhu yang dapat menyebabkan karang memutih. Gejala yang ketiga yaitu banjir. Banjirop adalah banjir pasang surut air laut yang pasti terjadi di wilayah pesisir pantai. Kenaikan temperatur atmosfer bumi akan menyebabkan terjadinya pencairan volume es di kutub hingga menjadi penyebab kenaikan muka air laut atau banjirop. Gejala yang keempat yaitu kekeringan. Pemanasan global akan meningkatkan resiko kekeringan di wilayah-wilayah yang rentan akibat dari berkurangnya curah hujan, serta penurunan kelembapan udara dan tanah. Poin yang ketiga yaitu impacts. Ada 4 impacts atau dampak yang akan kita bahas kali ini. Dampak yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini
dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, sehingga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Dampak yang kedua yaitu mencairnya es di kutub. Daerah di kutub utara dan selatan semuanya tertutup es abadi. Es ini dapat mencair jika mendapatkan panas yang sangat tinggi. Pemanasan global akan membuat daerah kutub utara yang dipenuhi oleh es akan lebih panas dari daerah lain di permukaan bumi. Pemanasan ini akan mengakibatkan gunung-gunung es mencair. Es yang menutupi perairan di sekitar kutub akan mencair sehingga akan lebih sedikit es yang mengapung di daerah perairan. Dampak yang ketiga yaitu ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dampak yang keempat yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet pun langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Our last point today is solutions. Perubahan iklim juga lebih sering terjadi bencana alam yang intens seperti badai, banjir, tornado, gelombang panas, dan kekeringan. So, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghentikan ini? Yang pertama, sumber energi alternatif. Daripada membakar fosil, kita lebih baik beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Memulai untuk berhenti menebang pohon secara masif. Pohon-pohon yang tumbuh ini menghasilkan oksigen. Menggunakan barang yang bisa dipakai kembali daripada menggunakan barang yang sekali pakai. Mengurangi barang sekali pakai dapat menekan jumlah sampah yang menumpuk di bumi. That's some great, efficient, and healthy idea, right? Yes. Solusi-solusi lain seperti tidak menggunakan alat yang mengandung gas klorofluorokarbon atau CFC, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik, melakukan reduce, reuse, dan recycle, serta mengurangi penggunaan kertas. Jadi, untuk teman-teman semua, marilah untuk terus peduli Terhadap apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. dengan peduli dan sadar akan lingkungan, kita secara tidak langsung telah memfasilitasi generasi masa depan. Sekian pembahasan dari kami, sampai jumpa.